Ya, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia dan dalam segmen bincang kali ini kita akan membahas tentang keselamatan di perlintasan kereta api. Nah, Dika, sering melihat nggak orang yang melintas perlintasan walaupun palangnya sudah ditutup? Sering sekali, apalagi rumah saya tidak jauh dari tempat perlintasan kereta Sangat api mengerikan dan sekali ya. sangat mengerikan. Sangat berbahaya. Ya, pemirsa, warga ibu kota kembali dikejutkan dengan sebuah peristiwa kecelakaan antara Metro Mini dengan sebuah kereta api komuter lain di perlintasan kereta Tubagus Angke, Jakarta Barat. Akibatnya ini ada 18 orang yang meninggal dunia. Dan sebenarnya bukan hanya ini kali ini saja ya Dika, banyak sekali peristiwa kecelakaan antara kereta api dengan moda transportasi lainnya. Atau bahkan dengan orang ya. Betul sekali. Nah, ini penyebab utamanya adalah minimnya kesadaran warga untuk mematuhi peraturan lalu lintas, terutama yang ada di sekitar perlintasan kereta. Nah, untuk membahas tentang keselamatan di perlintasan kereta api ini telah hadir bersama kami di Studio Halo Indonesia, Bapak Bambang S. Prayitno selaku Kepala Humas Daop 1 PT KAI. Namun sebelum kita berbincang dengan Pak Bambang, mari kita saksikan dulu tayangan berikut. Kecelakaan yang terjadi di pintu perlintasan kereta api masih terus terjadi di Jakarta. Baru-baru ini, warga ibu kota kembali dikejutkan dengan peristiwa tabrakan Metro Mini dengan kereta api komuter lain di pintu perlintasan kereta Muara Angke, Jakarta Barat. Kecelakaan tersebut menewaskan 18 orang penumpang Metro Mini. Menurut hasil identifikasi, kecelakaan terjadi akibat Metro Mini menerobos palang pintu perlintasan kereta. Menurut catatan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, terdapat lebih dari 1.000 perlintasan kereta sebidang di Jakarta. 100 diantaranya merupakan perlintasan resmi yang dikelola oleh PT Kereta Api Indonesia, sedangkan sisanya merupakan perlintasan tak resmi yang tak diawasi penggunaannya. Minimnya tingkat kesadaran warga Jakarta dalam menjaga keselamatan saat melewati perlintasan kereta mendukung tingginya tingkat kecelakaan di perlintasan kereta. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mencatat sepanjang Januari hingga November 2015 terdapat 31 kasus kecelakaan di perlintasan kereta di Jakarta. Meskipun telah dilengkapi dengan fasilitas pengaman seperti rambu peringatan, palang pintu, dan suara sirene, namun masih banyak pejalan kaki maupun pengendara kendaraan bermotor yang nekat menerobos pintu perlintasan saat sirene peringatan sudah berbunyi. Menjaga keselamatan diri saat berkendara dapat dilakukan bagi para pengguna kendaraan bermotor maupun para pejalan kaki dengan menerapkan kedisiplinan dan mematuhi peraturan lalu lintas. Baik, kita langsung ke Pak Bambang. Halo Pak Bambang, selamat datang. Selamat datang di Halo Indonesia, Selamat Pak. pagi, Mbak. Selamat pagi. Ya, oke Pak Bambang. Ini kalau kita lihat palang lalu lintas ini kan sudah lumayan banyak sekarang, ya sudah ada. Nah, sebenarnya menjadi pertanyaan kami adalah sebenarnya palang ini alat bantu saja atau memang rambu lalu lintas? Kok banyak yang kemudian menyepelekan? Seperti apa Pak Bambang? Ya, jadi ini kalau kami menyebutnya ini adalah sebagai rambu ya. Jadi rambu sama dengan traffic light, lampu merah ya. Harusnya seperti itu. Artinya apa? Di sini kita atur lalu lintas, kita atur karena di sini ada terjadi crossing sebidang antara kereta api dengan jalan raya kan gitu, dengan kendaraan di jalan raya. Jadi apapun juga harusnya ini memang ya masyarakat menganggap ini merupakan suatu area yang berbahaya gitu. Baik, ini kalau kita lihat sebenarnya apakah edukasi masyarakat yang kurang tentang rambu ini, tapi sebenarnya di luar kepala ya, seharusnya memang ini perlintasan yang kalau sudah berbunyi sirine dan palangnya ditutup tidak boleh lagi lewat. Betul. Tapi kenapa masih banyak korban? Apakah edukasinya yang kurang atau bahkan fasilitasnya yang memang di beberapa tempat kurang memadai? Ya, saya kira kalau dilihat dari trennya memang sedikit juga nggak terlalu signifikan sebetulnya kejadian di pintu perlintasan ini ya. Berbeda dengan kejadian orang yang jalan di rel ini hampir setiap hari ya. Itu antara mulai dari 1 sampai 3 orang ada. Itu berada di wilayah daerah operasi 1, terutama berada di wilayah Jabodetabek ya. Itu masih ada. Memang yang di perlintasan ini nggak terlalu banyak, hanya saja kalau kami melihatnya ini merupakan suatu karena satu orang pun nyawa manusia ya tetap harus kita selamatkan gitu ya. Nah, sekarang tinggal bagaimana masyarakat menyikapi ini gitu. Jadi memang harus dari kesadaran masyarakat ya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari setiap pintu perlintasan yang ini ya, yang legal, karena banyak yang juga yang tidak legal. Apakah disediakan memang sudah apa saja yang disediakan? Apakah ada palang, lalu ada rambu-rambu tertentu, ada lampu merahnya kah? Sampai ada petugas kah di situ? Ya, jadi di wilayah daerah operasi 1 Jakarta ini totalnya dari mulai Merak, Sukabumi sampai dengan Cikampek ini ada 533 perlintasan ya. Yang legal ya Pak ya?
Ya, ini Yang legal ya? terbagi beberapa ini ya. Ada yang dijaga Oke. 158, kemudian yang 35 itu dijaga oleh pihak luar. Kemudian yang tidak dijaga ada 106 dan kategori liar yang dibangun oleh masyarakat itu 186. Sedangkan flyovernya atau underpass baru terbangun kurang lebih ada 48. Ya memang ini bergerak terus ya. Nah ini hal-hal seperti ini memang akan terus tumbuh dan berkembang itu. Perlintasan-perlintasan Ini kenapa ada yang tidak dijaga atau diberikan ke pihak luar? ada yang dijaga ya, dan yang tidak dijaga tapi resmi. Tidak dijaga tapi resmi itu akan dipasang rambu-rambu oleh dinas perhubungan setempat, oleh pemerintah daerah setempat gitu. Dan yang mengoperasikan? Rambu-rambu, kalau rambu-rambu saja tidak ada palangnya, tidak ada yang menjaganya. Nah yang resmi dijaga itu kami jaga. Di beberapa provinsi juga, contohnya seperti di Provinsi Banten juga sudah dijaga oleh Dinas Perhubungan. Yang jaganya ya, petugas jaganya itu dari Dinas Perhubungan. Dari Dinas Perhubungan ya. Kemudian di daerah istimewa Yogyakarta juga di Kulon Progo juga ada yang dijaga oleh Dinas Perhubungan. Artinya di sini memang pemahaman tentang regulasi atau Undang-Undang 23 tahun 2007 itu sebenarnya sudah masuk ke sana. Karena kaitannya dengan pintu perlintasan adalah pemerintah daerah dan pemerintah pusat gitu. Baik, jadi sebenarnya ada yang dijaga, ada yang tidak ya. Tapi berapa lama masih dijaganya? Apakah 24 jam full? Dan kenapa masih ada yang menjadi korban? Kita akan bahas setelah jeda berikut mungkin ya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.